Hai sahabat, hai bilioner, salam sukses, sehat selalu buat kita semua. Di musim pandemi ini, tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap antusias, dan lakukan yang terbaik. Jumpa lagi di You The Billion untuk pembacaan buku Brian Tracy, 7 langkah jitu untuk meraih impian Anda. Saya percaya tidak ada yang kebetulan kita berjumpa di channel ini. You The Billion akan memberikan banyak inspirasi buat Anda yang akan mengubahkan cara Anda berpikir pastinya, dan menambah pengetahuan Anda, dan mengubah karakter, cara pandang Anda dalam menjalani kehidupan, dan Anda mampu untuk melihat masa depan, mampu melihat siapa diri Anda, dan keluarkan semua kelebihan potensi yang Anda punya, dan maksimalkan. Biarlah lewat YouTube ini, channel ini, You The Billion menuntun langkah hidup Anda untuk menuju satu tempat yang Anda impikan. Siapkan catatan jika Anda mau mencatat. Langsung saja kita mulai di bab yang kedua. Untuk bab pertama ada di channel sebelumnya, Anda bisa cari. Di bab 1 ya, rintangan terbesar terhadap kesuksesan. Cara menghadapi rintangan ada di YouTube sebelumnya, di channel sebelumnya. Sekarang kita masuk di bab kedua. Nah, ini. Siap? Here we go. Bertanggung jawab atas hidup Anda. Bertanggung jawablah atas hidup Anda. Henry Ward Beecher mengatakan, emban tanggung jawab untuk mencapai standar yang lebih tinggi daripada apa yang diharapkan orang lain pada Anda. Jangan pernah mencari alasan apapun. Gampangnya berpikir, lakukan aja apa yang kamu bisa lakukan. Tidak usah ini, tak itu. Dan jangan pernah mencari alasan dan tidak usah cari pembenaran diri sendiri. Lakukan aja yang terbaik yang bisa Anda kerjakan. Itu tanggung jawab. Dan Anda akan menuai hasilnya. Cita-cita Anda adalah merasa kuat, bertujuan, kompeten, dan mampu melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita manapun yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Namun, sebelum Anda melakukan apapun, Anda harus melakukan hal lain terlebih dahulu. Anda harus menerima tanggung jawab 100% atas siapa diri Anda hari ini, atas segala yang pernah Anda lakukan atau Anda capai, dan atas segala hal yang akan Anda capai dalam bulan-bulan dan tahun mendatang. Anda bertanggung jawab. Tidak ada orang yang akan menyelamatkan Anda. Semua itu terserah Anda. Yang peduli terhadap diri kita sendiri itu diri kita sendiri. Orang lain tidak peduli terhadap diri kita. Coba aja cek. Siapa yang peduli terhadap diri kita? Ya Anda sendiri dan saya sendiri. Orang lain hanya bisa memandang, melihat, berkomentar, berbicara, dan sebagainya. Anda bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Perbedaannya besar. Menerima tanggung jawab pribadi adalah perbedaan besar antara pemenang dan pecundang, antara pemimpin dan pengikut, antara orang kaya dan orang miskin. Ketika masih muda, kita terbiasa membiarkan orang tua kita membuat semua keputusan penting untuk kita. Istilahnya kalau di bukunya self-driving itu, orang tua menjadi driver kita dan kita passengernya. Ada tuh di channel You The Billion, Anda bisa cari driver, passenger, Renal Kasali. Jadi orang tua berperan penting di sini. Mereka memutuskan apa baju yang kita pakai. Nah kan, kita dikendalikan. Apa yang kita makan? Nah, makan aja diatur. Apa yang kita lakukan dan kemana kita pergi, begitulah seharusnya ketika Anda masih kecil. Sudah di driver Anda sama orang tua. Idealnya, sering pertumbuhan Anda mengemban semakin banyak tanggung jawab atas hidup Anda sampai ketika Anda sudah dewasa. Anda mengemban tanggung jawab 100%. Anda memutuskan sendiri segala hal. Anda membuat pilihan dan keputusan Anda sendiri. Anda melakukan apa yang Anda inginkan.
dan Anda bertanggung jawab, dan Anda memegang kendali. Lepaskan diri dari ketergantungan. Namun, kebanyakan orang jauh di dalam mempunyai kebiasaan ketergantungan dalam satu atau beberapa bidang kehidupan mereka. Mereka berpikir, merasa, berharap, dan menginginkan bahwa suatu saat, entah bagaimana, seorang akan datang dan menyelamatkan mereka. Seorang akan mengajar dan melatih mereka, memberi mereka pekerjaan dan tempat kerja, sambil membuat semua keputusan penting dalam pekerjaan mereka. Mereka memindahkan perasaan ketergantungan mereka dari orang tua mereka ke atasan dan perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga mereka menjadi pasif seperti gajah India. Di bab 1 kemarin kita baca. Dan mereka menunggu sampai seorang datang dan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Waktu berlalu. Mereka menerima pekerjaan pertama yang ditawarkan pada mereka. Menundukkan kepala dan berkata, "Bila kamu ingin akur-akur saja, kamu harus mengikuti lingkungan." Lalu suatu hari mereka mengangkat kepala mereka, melihat sekeliling dan menyadari usia mereka sudah 65 tahun. Wah, waktu berlalu begitu cepat. Mereka sudah melewati usia produktif, rekening bank mereka hampir kosong, dan mereka menatap masa depan di mana mereka harus bertahan hidup dengan tabungan terbatas, pensiun, dan jaminan sosial. Kisah berikut ini dari penulis Joseph Campbell mengilustrasikan paparan di atas. Campbell menuliskan tentang pengalamannya mengunjungi sebuah restoran kecil di dekat tempat tinggalnya untuk bersantap malam. Di meja sebelah, sepasang suami istri duduk bersama putra mereka yang berusia 10 tahun. Sambil menunjuk makanan yang dihidangkan untuk dirinya, sang anak berkata, "Saya tidak suka makanan ini." Sang ayah berkata dengan tegas, "Itu makananmu, kamu harus makan." Anak menjawab, "Saya tidak mau." Mendengar ucapan anaknya, sang ayah marah dan membentak. Ia berkata keras, "Kamu tidak mau! Kamu tidak mau!" Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya mau sepanjang hidup saya. Akar ketidakbahagiaan. Mereka mulai mempelajari kesuksesan. Saya secara tidak sengaja menemukan kasana, ajaran yang mengubah hidup saya untuk selamanya. Ajaran itu mengatakan bahwa tujuan utama dalam hidup adalah emosi positif, menjadi bahagia. Satu-satunya rintangan terhadap kebahagiaan dan emosi positif adalah emosi negatif. Oleh karenanya, seluruh urusan hidup berkaitan dengan cara menghapus segala macam emosi negatif. Buang jauh-jauh dah emosi negatif, pikiran negatif, yang negatif, yang jelek-jelek, buang jauh-jauh. Wah, apakah sesederhana itu? Namun saat saya mempelajari materi kesuksesan dan kebahagiaan, saya menyadari bahwa musuh terbesar manusia, musuh Anda, saya, siapapun, adalah segala macam emosi negatif. Bila kita mengenyahkan emosi negatif kita, pikiran kita akan secara otomatis terisi dengan emosi positif, emosi damai, gembira, dan bahagia. Masalah terbesar, apa lebih dari 50 emosi negatif yang sudah diidentifikasi, dan ada banyak perpustakaan yang penuh dengan buku tentang akar penyebabnya. Psikolog, psikoanalis, dan psikoterapis membantu orang-orang menangani perasaan yang membuat mereka tidak bahagia dan memengaruhi kualitas kehidupan mereka. Sebagaimana yang dilakukan pelatih, konselor, pendeta, ahli terapi, dan sebagainya, dan teman-teman dekat, sahabat, keluarga, apapun. Siapapun. Namun, setelah ribuan jam penelitian, saya akhirnya menemukan rahasianya. Cara mengenyahkan emosi negatif untuk selamanya, dan dengan seketika, yang saya temukan adalah bahwa meskipun ada banyak emosi negatif, dengki, kejengkelan, ketakutan, keraguan, cemburu, benci, amarah, hipersensitivitas terhadap pemikiran, ucapan, dan pendapat orang lain, semua itu berasal dari satu akar penyebab: menyalahkan orang lain. Itu penyebabnya. Akar penyebab negativitas. Tidak mungkin bagi Anda untuk mempunyai emosi negatif apapun tanpa menyalahkan orang lain atau suatu sebagai penyebab ketidakbahagiaan Anda. Anda menyalahkan orang tua Anda, saudara kandung, relasi romantis Anda, atasan Anda, dan orang-orang yang membohongi Anda, mencurangi Anda, menyakiti Anda, atau yang memanfaatkan Anda dengan cara tertentu. Anda menyalahkan orang-orang kaya yang menyebabkan adanya yang miskin. Anda menyalahkan orang-orang sukses yang menyebabkan adanya gagal. Anda menyalahkan anggota politik
yang berseberangan sebagai penyebab semua masalah dalam hidup dan dunia. Anda terutama menyalahkan orang lain atas sesuatu yang mereka lakukan atau tidak lakukan yang menyakiti Anda. Berhentilah menyalahkan orang lain. Bagaimana caranya untuk berhenti menyalahkan? Berikut ini adalah penemuan terobosannya. Penemuan ini sederhana dan efektif, memberi hasil nyata 100%. Hal ini mengubah pikiran Anda dari negatif menjadi positif. Terkadang dalam hitungan beberapa detik, yaitu ucapan kata-kata, saya bertanggung jawab. Setiap kali Anda merasa marah atau kesal pada siapapun atau apapun, kata-kata saya bertanggung jawab adalah penetral hebat. Persis seperti ketika Anda melepaskan lampu dari soketnya dan lampu padam. Ketika Anda mengatakan saya bertanggung jawab, emosi negatif Anda padam dan mati seketika. Anda tidak bisa mengatakan saya bertanggung jawab lalu marah, cemas, atau takut pada waktu yang sama. Kata-kata saya bertanggung jawab menempatkan Anda kembali ke kursi pengemudi. Sekali lagi, driver passenger. Kata-kata itu memampukan Anda untuk bertanggung jawab penuh atas hidup Anda, membuat Anda berubah atau dari posisi sebagai korban menjadi pemenang. Kata-kata itu memindahkan Anda dari perasaan lemah dan tidak aman menjadi perasaan kuat dan mandiri. Kata-kata saya bertanggung jawab bila diucapkan berulang kali akan memprogramkan kembali pikiran Anda dan menjadikan Anda orang-orang benar, positif, kuat, dan berdaya. Kata-kata saya bertanggung jawab menempatkan Anda kembali ke kursi pengemudi. Yes, Anda dan saya driver, bukan passenger. Di channel You The Billion, Anda bisa mendapatkan driver passenger, Renal Kasali, self-driving. Itu dibahas juga di sana. Kesuksesan vs kegagalan. Setiap orang memiliki mekanisme kesuksesan serta mekanisme kegagalan di otaknya. Biasanya mekanisme kegagalan Anda adalah reaksi alami Anda. Mekanisme itu menyala secara otomatis dan secara terus-menerus mengaktifkan kecenderungan Anda untuk memikirkan hal-hal negatif. Ketika Anda duduk sendirian saat mengemudi, nonton televisi, atau sedang bekerja, Anda bisa secara otomatis memikirkan hal-hal yang membuat Anda marah atau tidak bahagia. Anda membicarakan hal itu dengan teman-teman dan keluarga Anda. Anda mengungkitnya saat bersantap malam. Hal-hal itu membuat Anda tidak bisa tidur. Anda membuat percakapan khayalan tentang hal itu, bahkan dengan orang-orang yang tidak hadir. Dan terkadang Anda bertengkar dengan mereka. Semua orang melakukan hal itu sesekali. Picu mekanisme kesuksesan Anda. Akan tetapi mekanisme kesuksesan Anda dipicu oleh sebuah cita-cita. Oleh Anda yang menerima tanggung jawab penuh atas hidup Anda, lalu menyibukkan diri dengan mengerjakan sesuatu yang Anda pedulikan. Sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Kita akan membicarakan hal itu lebih jauh di bab 4 nanti. Ikuti terus biar Anda bisa mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ini. Inilah kejutannya. Daripada menggunakan pikiran cemerlang Anda untuk memikirkan semua pembenaran dan alasan yang Anda miliki untuk merasa negatif terhadap seseorang yang Anda rasa menyebabkan situasi Anda seharusnya menggunakan pikiran luar biasa Anda untuk memikirkan semua alasan mengapa Anda lah kemungkinan yang bertanggung jawab atas situasi negatif yang sudah terjadi atau sedang terjadi dalam hidup Anda. Ketika saya sedang melatih atau mengkonsultasi orang lain, mereka terkadang akan berbicara tentang kegagalan perkawinan mereka, betapa jahatnya pasangan hidup mereka, dan betapa marahnya mereka terhadap apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pasangan mereka terhadap mereka. Anda yang bertanggung jawab. Lalu saya ingatkan mereka bahwa mereka lah yang bertanggung jawab. Mereka lah yang memutuskan untuk menikahi pasangan mereka. Meskipun mereka ada perasaan was-was, mereka lah yang memutuskan untuk mempertahankan perkawinan. Mereka lah yang Mereka lah yang menenggang dan menerima hal-hal negatif yang dilakukan atau katakan pasangan mereka. Mereka dulu dan sekarang tetap bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan sejak saat ini. Dalil untuk kebahagiaan adalah jangan pernah kesal atau marah pada apa yang tidak dapat Anda ubah. Sia-sia kan? Ibarat kata seperti menjaring angin. Mungkin tidak sih menjaring angin? Sia-sia. Dan Anda tidak bisa mengubah kejadian pada masa lalu. Tidak ada seorang pun yang bisa.
yang dapat Anda lakukan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan adalah belajar darinya. Lalu, lupakan dan terimalah tanggung jawab 100%. Dalil untuk kebahagiaan adalah jangan pernah kesal atau marah pada apa yang tidak dapat Anda ubah. Sia-sia sekali lagi. Marah pada sesuatu yang tidak bisa kita ubah adalah kesia-siaan. Seperti menjaring angin. Sia-sia. Pikirkanlah mengapa. Lebih baik lagi, bayangkanlah situasi negatif yang masih mengesalkan Anda dan pikiran semua cara di mana Anda lah sebenarnya yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Daripada terus memikirkan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain. Pikirkan semua hal yang Anda lakukan atau tidak lakukan yang membawa Anda ke situasi itu. Saat Anda menerima tanggung jawab dan memikirkan semua alasan mengapa Anda bertanggung jawab, negativitas Anda hilang. Dalam sekejap, sesuatu yang selama berbulan-bulan membuat Anda marah lenyap, seperti merokok di ruangan besar dan lenyap untuk selama-lamanya. Jaga kendali emosional. Eleanor Roosevelt berkata, tidak ada orang yang bisa membuat Anda merasa rendah tanpa persetujuan Anda. Saya ulangi ya. Tidak ada orang yang bisa membuat Anda merasa rendah tanpa persetujuan Anda sendiri. Bila Anda menyalahkan orang lain atas apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan, Anda membiarkan mereka mengendalikan emosi Anda. Pada jarak jauh, Anda sebenarnya membiarkan mereka membuat Anda merasa kecil, rendah, dan marah. Apakah itu yang Anda inginkan? Ikuti nasihat Walt Whitman yang mengatakan, arahkan wajah Anda selalu ke sinar matahari dan bayangan akan jatuh di belakang Anda. Bila Anda menerima tanggung jawab, Anda mengambil kendali penuh atas hidup Anda. Anda beranjak dari masa kanak-kanak ke dewasa dalam satu langkah tegas. Anda menjadi seorang yang menguasai keadaan dan bukan korban keadaan. Semua negativitas Anda lenyap dan yang tertinggal adalah emosional positif yang memperkaya dan meningkatkan kehidupan Anda. Buat keputusan. Putuskan hari ini untuk menerima tanggung jawab 100% atas siapapun diri Anda saat ini atau ke depannya. Hal itu bisa menjadi keputusan yang paling besar dan paling menggembirakan yang pernah Anda buat. Membuat keputusan itu membuat Anda bebas untuk memulai dan terus melangkah maju menuju apa yang benar-benar Anda inginkan. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan. Luar biasa ya. Ini ada 7 bab nih. Bab 2 selesai. Lanjut bab ke-3. Nah, ini bab ke-3 nih. Dikit kok. Ya, kita habiskan sekalian bab ke-3. Menjadi yang terbaik adalah cita-cita. Yang salah, Anda harus mengukur kesuksesan dengan cara Anda sendiri. Damien Hirst. Berani untuk melangkah ke depan. Tidak pernah ada hal indah yang tercapai kecuali bagi mereka yang berani meyakini bahwa suatu dalam diri mereka lebih unggul daripada keadaan. Bruce Barton. Salah satu persyaratan paling penting untuk kesuksesan adalah orientasi tindakan. Orientasi tindakan. Hal itu adalah motivasi internal untuk langsung bergerak guna mencapai cita-cita atau menangani proyek. Orientasi tindakan diekspresikan dengan rasa urgensi dan ketidaksabaran untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Hal itu adalah salah satu kualitas yang paling penting dari orang-orang yang paling sukses di bidang apapun. Rintangan terbesar untuk mengambil tindakan segera adalah rasa takut. Rasa takut gagal, rasa takut kehilangan, malu, dikritik atau dicemoohkan. Untuk mencapai semua hal yang memungkinkan bagi Anda harus dengan sadar dan sengaja
mengambil kendali atas rasa takut yang menghambat Anda. Kepercayaan diri membatalkan rasa takut. Penangkal rasa takut adalah kepercayaan diri. PD, kepercayaan diri memberi Anda energi, antusias, dan dorongan, bahan bakar, mengatasi rintangan dimanapun, internal atau eksternal, dalam upaya meraih cita-cita Anda, meraih impian-impian Anda. Kepercayaan diri didasarkan pada fondasi keberanian, dan keberanian adalah kualitas kunci yang berujung pada kesuksesan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Winston Churchill, keberanian dengan tepat dianggap sebagai kebajikan paling penting, karena kebajikan lain tergantung pada keberanian. Margaret Thatcher mengatakan seperti ini, segala hal akhirnya berujung pada keberanian di saat perbedaan tak dapat diselesaikan. Bayangkan saja betapa berbahayanya bila hidup Anda benar-benar tak kenal takut. Betapa berbedanya hidup Anda bila Anda memiliki kepercayaan diri besar terhadap kemampuan Anda untuk sukses sampai Anda mengambil risiko apapun dan berani melangkah ke depan dalam keadaan apapun. Wow, luar biasa ya. Bayangkan saja itu. Luar biasa sekali. Semua orang takut. Kenyataannya semua orang takut pada beberapa hal dan biasanya pada banyak hal. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana Anda menangani rasa takut yang normal dan alami yang Anda alami setiap hari. Ralph Waldo Emerson memberitakan solusi ini. Lakukan hal yang Anda takuti dan rasa takut itu pasti lenyap. Jadi intinya adalah untuk mengalahkan ketakutan, lakukan apa yang Anda takuti. Cara Anda mengatasi rasa takut Anda dan mengembangkan tingkat keberanian dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan adalah dengan melakukan hal yang Anda takuti. Berulang kali sampai rasa takutnya hilang. Salah satu rasa takut terbesar yang menghambat kita adalah rasa takut ditolak. Hal itu biasanya disebabkan oleh kritik destruktif pada masa kanak-kanak. Sebagai orang dewasa, kita mungkin masih hipersensitif terhadap pendapat atau khayalan orang lain. Kekhawatiran terhadap apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita kerap menghambat kita untuk mencoba sama sekali. Prinsip kesuksesan yang berharga, jangan pernah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena Anda takut apa yang mungkin dipikirkan orang lain tentang Anda, karena kenyataannya tidak ada yang memikirkan Anda sama sekali. Jadi, ketakutan cuma sebatas pikiran. Pikiran Anda sendiri yang mengalami ketakutan. Faktanya tidak. Adalah menakjubkan betapa banyaknya orang bertahan pada pekerjaan yang buruk, relasi yang tidak membahagiakan, pernikahan yang buruk, atau situasi sulit macam apapun karena mereka khawatir bahwa orang lain akan mengkritik mereka bila mereka memutuskan untuk keluar dari situasi itu dan pergi. Ketika mereka akhirnya berhasil menemukan keberanian untuk pergi, mereka heran bahwa tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang memikirkan mereka sama sekali. Terbukti bahwa ketakutan hanya sebatas pikiran. Hadapi rasa takut. Di Hamlet, Shakespeare berkata, hadapilah selusin masalah dan akhiri dengan menentangnya. Hadapilah selusin masalah dan akhiri dengan menentangnya. Yang menarik dari penemuan itu adalah bahwa saat Anda bergerak menuju orang-orang atau situasi yang Anda takuti dan mengambil tindakan meskipun Anda takut, rasa takut Anda hilang dan diganti dengan keberanian. Sekali lagi, cara mengalahkan rasa takut adalah lakukan. Akan tetapi, bila Anda menghindari orang atau situasi yang menimbulkan rasa takutnya terus tumbuh. Dan tak lama kemudian merasuk ke pikiran dan perasaan Anda, mengalihkan perhatian Anda sepanjang hari dan membuat Anda tidak bisa tidur pada malam hari. Seorang wartawan muda, Arthur Gordon, sedang mewawancarai Thomas J. Weston, pendiri IBM, dan bertanya padanya, Mr. Weston, bagaimana caranya saya bisa lebih sukses dalam waktu lebih cepat? Watson menjawab dengan kata-kata klasik, bila Anda ingin meningkatkan tingkat kesuksesan Anda, lipat gandakan tingkat kegagalan Anda. Disitulah Anda akan menemukan kesuksesan di sisi jauh dari kegagalan. Belajarlah untuk tidak takut. Bila saya mewawancari orang-orang kaya, saya selalu terkejut mendapati bahwa banyak di antara mereka mungkin sebagian besar memulai karir mereka sebagai tenaga penjual.
yang menelpon secara acak untuk menjual produk dan jasa mereka. Dengan menghadapi rasa takut gagal dan ditolak berulang kali, mereka akhirnya mencapai titik di mana mereka tidak lagi takut gagal. Pemahaman tentang penjualan secara acak melalui telepon adalah hal yang menakutkan, bahkan traumatis bagi banyak orang. Saya sudah bicara dengan banyak orang yang bekerja sebagai tenaga penjual yang mengharuskan mereka untuk melakukan panggilan telepon secara acak, dan akhirnya pingsan ketakutan dalam beberapa jam dan kembali ke pekerjaan dengan gaji. Satu-satunya cara untuk mengatasi ketakutan Anda untuk melakukan penelponan acak atau hal lain adalah dengan melakukannya berulang kali. Dalam seminar saya tentang penjualan, saya mengajarkan The 100 Call Method. Saya memberitahu para tenaga penjual profesional saya bahwa cara tercepat untuk keluar dari anjloknya penjualan dan melipat gandakan penghasilan penjualan adalah dengan melakukan 100 panggilan telepon secepat mungkin dan tidak mempedulikan hasilnya. Lupakan penolakan. Bayangkan bahwa seorang menawarkan untuk membayar Anda 10, 20, atau 30 dolar untuk setiap 100 orang yang Anda hubungi, entah melalui telepon atau secara langsung. Dan Anda akan dibayar terlepas dari apakah orang yang Anda telepon menyukai Anda, membenci Anda, membeli dari Anda, atau bahkan membanting teleponnya. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah bahwa bila Anda tidak takut ditolak, Anda akan menelepon 100 orang secepat mungkin. Dan bila Anda melakukannya, hal-hal menakjubkan terjadi. Dengan menelepon orang tanpa mempedulikan apakah mereka membeli atau tidak, Anda akan mengembangkan lebih banyak energi dan kepercayaan diri daripada sebelumnya. Dan banyak di antara 100 orang yang Anda telepon ternyata menjadi pelanggan terbaik Anda dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Jadikan hal itu sebagai sebuah permainan. Dalam buku The Happiness of Pursuit yang sang penulis menceritakan banyak kisah tentang orang-orang yang memutuskan untuk mengatasi rasa takut mereka dan memulai perjalanan dan petualangan yang sudah mereka pikirkan selama bertahun-tahun, tetapi selama ini mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Dalam salah satu kisah, seorang lelaki muda yang sangat pemalu di Houston, Texas, yang diliputi rasa takut akan penolakan dan kritik memutuskan untuk pergi keluar dan bertanya pada 100 orang apakah ia boleh melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia bertanya pada orang-orang di jalan, apakah ia boleh memeluk mereka? Bertanya pada kepala pemadam kebakaran, apakah ia boleh meluncur pada tiang di ruang pemadam kebakaran? Dan bertanya pada orang lain, apakah mereka mau memberi dia sesuatu secara cuma-cuma? Ia bertekad untuk pergi keluar dan membuat 100 permintaan yang keterlaluan, tanpa mempedulikan apakah orang-orang akan mengatakan tidak di akhir eksperimennya. Sebagian besar, rasa malu, sensitivitas, dan rasa takut ditolaknya hilang untuk selamanya. Wow, luar biasa kan? Lakukan apa yang menakutkan Anda. Darren Hardy, penerbit majalah Sukses, berkata, merasa takut artinya Anda menyerahkan kekuatan Anda. Menyerah berarti kan? Lakukan sesuatu yang menakutkan Anda, dan Anda memperoleh kembali kekuatan Anda. It's amazing. Ia menceritakan kisah tentang keinginannya untuk membeli sepeda pada usia 12 tahun. Tetapi ia tidak punya uang. Hal yang paling menakutkannya adalah meminta orang lain untuk membeli sesuatu dan permintaannya ditolak. Jadi ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan penjualan langsung, menjual produk kecil ke orang-orang yang berjalan di trotoar. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berdiri di sana sepanjang hari, menghampiri orang-orang yang tidak ia kenal, menawarkan produknya dan meminta mereka untuk membeli. Sebagian besar mereka langsung menolaknya. Namun, pada akhir dari 2 hari kerja, ketika ia melakukan penjualan dan menghasilkan uang, ia sama sekali tidak takut lagi untuk melakukan panggilan telepon secara acak dan mencari pelanggan baru sepanjang sisa hidupnya. Pada saat usianya menginjak 25 tahun, ia menjadi seorang jutawan. Dalam sebuah penelitian di Harvard, mereka menemukan bahwa pemimpin jarang menggunakan kata gagal. Pengalaman belajar. Dalam sebuah penelitian di Harvard, mereka menemukan bahwa pemimpin jarang menggunakan kata gagal. Sebaliknya, mereka menggunakan istilah pengalaman belajar. Ini adalah pengalaman belajar yang berharga. Atau ini adalah pengalaman belajar yang mahal. Atau seringkali mereka berkata, ini adalah pengalaman belajar yang menyakitkan. Namun, mereka tidak pernah menggunakan kata gagal. Dalam bisnis hari ini, untuk sukses, Anda harus siap
memiliki sejumlah besar pengalaman belajar untuk menemukan kombinasi produk dan jasa yang tepat dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjual secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. 4 langkah menuju sukses. Proses untuk mencapai kesuksesan hari ini adalah sederhana. Prosesnya ada 4 bagian. Yang pertama, putuskan apa yang ingin Anda lakukan. Putuskan apa yang ingin Anda lakukan. Yang kedua, ambil tindakan segera. Yang ketiga, gagal dan belajar dengan cepat. Yang keempat, coba lagi, berulang kali sampai Anda sukses. 4 langkah menuju kesuksesan itu. Obat anti gagal. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah umpan balik. Kenyataannya tidak ada hal yang dinamakan kegagalan. Yang ada adalah umpan balik. Anda belajar mencapai kesuksesan dengan mengalami kegagalan. Jadi Anda tidak perlu takut gagal. Malah Anda harus antusias menghadapi setiap pengalaman kegagalan, mengetahui bahwa setiap pengalaman kegagalan membawa Anda mendekati kesuksesan yang Anda dambakan. Wartawan Dorothea Brande menulis, bersikaplah seolah-olah kegagalan itu tidak mungkin dan kegagalan akan menjadi tidak mungkin. Mark Victor Hansen mendukung pemikiran itu saat mengatakan, apapun yang Anda inginkan, menginginkan Anda. Apapun yang Anda inginkan, menginginkan Anda. Sejak saat ini, apapun yang Anda inginkan, raihlah, ambil kesempatan, keluarlah dari zona nyaman Anda. Coba lagi, lalu coba sekali lagi. Bergeraklah lebih cepat. Semakin cepat Anda gagal, semakin cepat Anda sukses. Dan lebih bagus lagi, semakin sering Anda gagal, semakin banyak keberanian dan kepercayaan diri yang Anda kembangkan sampai Anda akhirnya menjadi tak terbendung. Tidak ada hal yang dapat mencegah Anda untuk memulai dan melanjutkan. Luar biasa. Oke, bilioner, sampai di sini untuk pembacaan buku hari ini. Tetap ikuti terus pembacaan buku berikutnya dari seri demi seri. Brian Tracy, 7 Langkah Jitu Meraih Impian. Dan jika Anda masih bingung, Anda bisa putar ulang lagi dan putar ulang lagi, dengarkan sekali lagi dan dengarkan sekali lagi sampai nyantol. Dan yang terpenting adalah lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Sukses buat Anda semua. Salam bilioner.